Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isti'adzah al-mukhtaru utawi kaul kang den pilih li jami'il qurra kedue sekabehane pira-pira ahli wacan fi kaifiyatiha ing dalem mertelaake tata carane isti'adzah iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim ala sighati halina tepi ngatasi siwat al-waridati kang tumeka fi suratin nahli ing dalam surah an-nahl. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa yajuzu lan menang apa ghairuha liyane sirat al-waridah mimma nyatane sirat soha kang sah apa ma an a'immatil qurra'i saking pira-pira imame ahli wacan mimma nyatane sewet fihi kang iku tetep ing dalem ma ziyadatun utawi tambahan nahu a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim au naqsun utawa sudo ka'a'udzu billahi minasyaiton wa yustahabbu lan den sunahake apa al-jahru maca banter biha kelawan al-isti'adzah an jami'ihim saking sekabehane al-qurra utawa a'immatil qurra nikawau idza qara'a ing dalem nalikane maca sapa wong jahron hale banter kharijas sholati ing dalam jabane salat bihadratiman ing dalam sandinge wong yasma'u kang krungu sapa man wa illa lan lamun ora qara'a jahron ilah asarra mongko ngelirihna sapa man al-basmalatu ikhtalafu pada persulayan sopo al-qurra fil fasli ing dalam masalah misah baina surataini ing dalam antarane surah loro wa tarkihi lan ninggal misah ninggal al-fasl fa fassala mongko misah biha kelawan al-basmalah bainahuma ing dalam antarane suratain as-suratain sapa qalun rawi qalun wa ibnu katsir lan imam ibnu katsir wa asim lan imam asim wal kisai lan imam ali al-kisai illa bainal anfali wa bara'ata angin ing dalam antarane surah al-anfal wa bara'ata lan surah bara'ah lima krono perkara sayati kang bakal teko apa ma wa qara'alan maca sapa Hamzatu Imam Hamzah biwasli surati kelawan nyambung surah siji
bisurati kelawan surah kang weneh min ghairi basmalatin kelawan tanpa basmalah. Waktulifa lan den persulayake sapa Waroshin Imam Warosh wa Abi Amrin wa Bani Amirin utawa ngene waktulifa lan den persulayake Waroshin saking Imam Warosh wa Abi Amrin wa Bani Amirin apa bainas sakti wal wasli wal basmalati antarane maca sakta nyambung lan maca basmalah. Jadi nyambung tanpa basmalah wal basmalah lan basmalah. Tambihun utawi iki kono pepiling wa ajma'u lan padha mufakat sapa a'immatul qurra mufakat alal basmalati ing atase maca basmalah awwala kulli suratin ing dalem kawitane saben-saben surah ubtudi kang den gawe kawitan apa biha surah siwa baro'ata hale kang liyani surah baro'ah fa innaha krana temen setuhune baro'ah iku la tajuzu ora wenang apa al basmalah tu maca basmalah awwalaha ing dalam kawitane baro'ah mutlaqan kelawan mutlaq bal yajuzu balik wenang an kullin saking saben-saben siji minal qurra'i kang tetep saking pira-pira ahli wacan bainal anfali ing dalam antarane surah al-anfal wa baro'ata lan surah baro'ah apa al-waqfu waqaf wasaktu lan maca saktah wal waslu lan nyambung tanpa basmalah wala khilafa lan ora ana persulayaan iku maujud bainahum ing dalem antarane qurra al-qurra fi isbatil basmalati ing dalam netepake basmalah awal al-fatihah ing dalam kawitane surah Fatihah mutlaqan kelawan mutlaq wa tajuzu lan wenang apa al-basmalatu maca basmalah wa tarkuha lan ninggal basmalah an kullin saking saben-saben siji minhum saking al-qurra idza bada'a ing dalam nalikane ngawiti sapa wong bi ausati suwari kelawan pira-pira tengahe surah wal muradu utawi kang den karepake bisakti kelawan saktah fi ilmil qiraati ing dalam ilmu qiraat iku waqfatun mandek latifatun kang sedelok biqadril harakataini kelawan kira-kira rong harokat bi ghairi tanafusin kelawan tanpa ambekan ya. Di masalah isti'adzah basmalah di sini penjelasan di antara yang disampaikan oleh ulama berkaitan dengan isti'adzah dan basmalah yang melibatkan qiraah sab'ah. Nah, untuk isti'adzah ini sewet yang dipilih oleh semua qurra, semua ulama ahli bacaan adalah sewet yang umum kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi sewet ini bukan keharusan atau paten. Boleh juga kita sewaktu-waktu isti'adzah menggunakan sewet yang lain yang sah diriwayatkan dari imam-imam qurra, yaitu dengan cara menambahkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau dengan cara dikurangi a'udzu billahi minasyaiton.
3 macam syahwat ini sah. Artinya kita boleh sewaktu-waktu mempraktekkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh ditambahi, boleh dikurangi. Jadi enggak harus dengan satu model saja, satu macam saja, tidak. Nah, model bab yang seperti ini yang boleh dibaca seperti umumnya, boleh dibaca ditambahi, boleh dibaca dengan dikurangi. Nah ini yo dipraktekkan. Sekali-kali setoran a'udzubillahi minasyaiton, bismillahirrahmanirrahim. Ya gurune iso paham kok. Disalahne ora karo gurune. Salah berarti gurune urung tau ngaji ta'awud. Isti'adzah. Nah besoknya ganti a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Besoknya lagi ganti yang biasa. Jadi ojo bangga pancet ngono ae monoton. Sing rungokne bangga alah guru tok. Enggak ada kemajuan. Enggak ada peningkatan. Jadi ditingkatne. Dan ngerti kalau syahwat isti'adzah itu macam-macam. Berno-berno. Ngoten niku carane. Kemudian basmalah. Berkaitan dengan basmalah terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama-ulama ahli bacaan masalah perpindahan surah satu ke surah berikutnya. Ini ada yang berpendapat yo harus dengan basmalah, dipisah dengan basmalah. Ada yang berpendapat watarkihi, wah nggak perlu dengan basmalah. Engko lek basmalah diwaca angger bar pindah surat maca basmalah, engko dikira basmalah termasuk bagian dari awal surah tersebut. Artinya ada perbedaan pendapat. Nah, fafassala biya bainahuma qalun wa Ibnu Katsir wa Asim wal Kisai. Dari imam-imam yang ada yang berpendapat memisah surah satu dengan surah berikutnya dengan basmalah, itu ada beberapa riwayat, yaitu qalun. Riwayatnya qalun kuwi angger pindah surah kuwi mesti nggawe basmalah. Termasuk Imam Ibnu Katsir, Imam Asim, Imam Ali Al-Kisai. Itu harus, enggak harus, maksudnya itu kalau mau berpindah dari surah satu ke surah berikutnya itu dengan mengikutkan basmalah, menganjurkan basmalah diikut sertakan. Kecuali kalau perpindahan dari surah Al-Anfal ke surah Baroah. Nah ini walaupun beliau itu sangat menganjurkan setiap perpindahan surah diselingi dengan basmalah, tapi kalau perpindahan dari Al-Anfal ke Baroah ini tidak perlu. Sepakat semuanya tidak boleh. 5 sayati karena ada suatu hal yang akan disampaikan nanti. Lah, imam yang lain bagaimana? Itu kan baru qalun, Ibnu Katsir, Asim, Ali Al-Kisai. Di situ dijelaskan wa qara'a Hamzah biwasli surah bisurah min ghairi basmalah. Untuk Imam Hamzah itu kalau perpindahan surah satu ke surah berikutnya ciri khasnya tidak mengikutkan basmalah, diwasolkan tapi tidak mengikutkan basmalah. Jangan perdengarkan murotal yang di situ dengan bacaannya Imam Hamzah, baik khalaf maupun yang khalaf. Yang mesti langsung wala saufa yarda wadduha, wala saufa yardi wadduhi wal laili idza saja. Itu kalau Hamzah membacanya ngoten niku, diwasolkan tapi tanpa basmalah. Itu kan baru qalun, Ibnu Katsir, Asim, Ali Al-Kisai ditambah Hamzah. Ada beberapa yang belum disebutkan, yaitu Warash, Abu Amr, Ibnu Amir. Bagaimana dengan beliau-beliau? Wa khulifa an Warashin wa Abi Amrin wa Ibni Amirin. Nah, untuk Warash, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, setiap perpindahan surah satu ke surah berikutnya ada khilaf. Suatu ketika dia atau beliau-beliau ini membacanya dengan saktah. Wala sawfa yarda wadduha wal laili idza saja. Saktah.
tanpa basmalah. Suatu ketika dengan wasol tanpa basmalah. Wala sawfa yarda wad-duha wal-laili idza saja. Satu ketika dipisah dengan basmalah. Wala sawfa yarda bismillahirrahmanirrahim wad-duha wal-laili idza saja. Ada khilaf untuk Warash, Abu Amr dan Ibnu Amir. Nah, untuk penjelasan secara detailnya berkaitan dengan imam-imam yang membaca basmalah di antara surah satu ke surah berikutnya, nanti insya Allah setiap perpindahan surah ada penjelasannya. Setiap perpindahan surah nanti ada penjelasannya. Misalnya surah Al-Fatihah ke Al-Baqarah, nah itu nanti ada wahadhil kaifiyah idza aradta qira'atal Fatihah wahdaha 'alal qira'ati sab'i. Wa amma idza aradta al-jam'a bainaha wa bainal Baqarah faqra'il Fatihah min awwaliha ila akhiriha. Nah ini. Jadi wa amma idza aradta nanti penjelasannya ketika digabung surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Nah itu nanti cara mempraktekannya ada wa kaifiyatuhu hakadha antar tadi'a bi thalathati awjuhi sukuni qul. Itu nanti praktek dari penjelasan masalah basmalah yang terjadi khilaf di antara ulama-ulama ahli bacaan. Untuk tambihun, wa ajma'u, semuanya sepakat untuk membaca basmalah di awal setiap surah yang dibuat ibtidaul qiraah. Angger ibtidaul qiraah dari awal surah ini semua sepakat mengikutkan basmalah. Arab mulai Ali Imran, Arab mulai An-Nisa, Arab mulai Al-Maidah dan seterusnya. Ibtidaul qiraah dari awal surah ini semua sepakat dengan mengikutkan basmalah, kecuali kalau ibtidaul qiraah dari surah Baro'ah atau At-Taubah. Fa inna la tajuzu al-basmalah awalha mutlaqan, karena untuk surah Baro'ah di model koyo opo, baik dibuat ibtidaul qiraah ataupun disambung dengan surah sebelumnya, ini tetap tidak boleh mengikutkan basmalah di permulaan Baro'ah secara mutlak. Lah terus gak oleh basmalah, terus biar prakteknya ketika perpindahan surah Al-Anfal ke Taubah atau Al-Baro'ah. Maka bal yajuzu an kullin minal qurra bainal Anfal wa Baro'ah al-waqfu was-sabtu wal waslu. Seperti yang pelajaran kita kaji dalam standar tajwid jabariyah. Nah itu kalau perpindahan dari surah Al-Anfal ke At-Taubah boleh 3 wajah. Boleh waqaf, akhir surah Al-Anfal. Apa Quran? Innahu wa inallah. Kalau bismillah gitu. Ini saya ngapal sih. Yo, dua Quran dibuka aja bukan yang bingung. Apa? Nah, innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, ini wajah yang pertama. Wajah yang kedua sakkah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Wajah yang ketiga al-waslu bi ghairi basmalah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, setiap perpindahan dari surah Al-Anfal ke At-Taubah boleh 3 wajah. Semua imam, tidak terbatas hafiz saja. Semua imam pendapatnya sama. Nah, makanya pas setoran ning Al-Anfal disambung ning gone Taubah mempraktekkan 3 wajah kuwi. Model-model wajah yang seperti ini, nah yang ditampilkan oleh MMQ modelnya ngeten niki. Ketika ada wajah-wajah yang seperti ini dipraktekkan, ojo di mbarne, dijarne. Akhirnya malah punah, akhirnya hilang ilmu tentang pembelajaran boleh 3 wajah
perpindahan surah Al-Anfal ke At-Taubah niku wau. Wala khilafa bainahum fi itsbatil basmalah. Semua sepakat untuk membaca basmalah di awal Al-Fatihah secara mutlak, baik dibuat ibtidaul qiraah maupun disambung dengan surah sebelumnya. Misalnya dari An-Nas ke Al-Fatihah karena hataman modelnya yang dianjurkan oleh ulama-ulama dan biasanya dipraktekkan oleh MMP adalah begitu rampung An-Nas sambung ke basmalah, Al-Fatihah dibaru An-Nas, basmalah, kemudian Al-Fatihah. Nah, basmalah di awal Al-Fatihah ini adalah semua sepakat itsbat, menetapkan basmalah semua. Walaupun Hamzah yang tadi dijelaskan perpindahan surah satu ke surah berikutnya tanpa basmalah, tapi begitu perpindahan dari An-Nas ke Fatihah tetap mengikutkan basmalah. Nah, itu luar biasanya Al-Fatihah. Piye-piye panggah harus basmalah. Nah, terus bagaimana kalau kita ibtidaul qiraah di tengah-tengah surah? Wa tajuzu al-basmalah wa tarkuha an kullin minhum idza tada'a bi awsati suwar. Ketika di tengah-tengah surah, misalnya di awal juz 2, awal juz 3, awal juz 4, awal juz 5, terus pokoknya di pertengahan surah ini boleh mengikutkan basmalah, boleh meninggalkan basmalah. Artinya hukumnya jawaz. Makanya Yai sendiri juga sering menyampaikan, ojo benar mulai dikai basmalah terus. Suatu ketika pas qara ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Nah, jadi pertengahan surah suatu ketika enggak usah diikutkan basmalah. Ben ngerti kalau hukumnya basmalah itu hanya sekedar jawaz, tidak sampai sunnah. Wal muradu bisakti. Nah, untuk masalah penjelasan sakta seperti yang kita pahami, pokoknya berhenti sejenak tanpa bernafas kadar 2 harokat atau 1 alif. Pun sekarang kita sudah mulai memasuki pembelajaran inti dari qiraah sal'ah. Wa fi iftitahil qiraah likullil qurra arba'atu awjuh. Lan iku tetep ing dalam ngawiti maca atau ibtidaul qiraah likullil qurra kedua saben-saben ulama ahli wacan arba'atu aujuin utawi 4 pira-pira wajah. Yang pertama qatul jami', qatul awal wa waslul tsani, waslul awal wa qatul tsani, waslul jami'. Jadi untuk pembelajaran 4 wajah ini adalah ketika kita akan memulai membaca Al-Quran, ini kan melibatkan isti'adzah, basmalah, dan awalul qiraah. Kalau kita mengikutkan anjuran membaca isti'adzah, anjuran membaca basmalah, kemudian membaca awal bacaan yang akan kita baca, maka wajahnya ada 4. Semua imam wajahnya ada 4 setiap akan memulai membaca Al-Quran. Yang pertama qatul jami', diputus-putus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, isti'adzah mandek, basmalah mandek, kemudian awalul qiraah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Qatul awal wa waslul tsani, berhenti pada yang pertama, yang kedua disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang basmalah disambung dengan awalul qiraah. Yang ketiga waslul awal wa qatul tsani. Yang pertama disambung tapi yang kedua berhenti.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang ketiga. Yang keempat, waslul jami' disambung kabeh. Isti'adzah sambung dengan basmalah, basmalah sambung dengan awalul qiraah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu iftitahul qiraah. Biasanya tak kasih tabel. Kemudian lali yang buku belum sempat ditulis tabelnya. Jadi isinya tabelnya al-isti'adzah, al-basmalah, dan awalul qiraah. Nah, untuk qadul jami' kodenya isti'adzah ping, artinya berhenti. Nah, berarti basmalah juga berhenti. Yang kedua, qadul awal wa waslul tsani, isti'adzah berhenti, basmalah disambung, wasol. Yang ketiga, waslul awal wa qadul tsani, isti'adzah disambung dengan basmalah, basmalahnya berhenti. Nah, dan yang terakhir, waslul jami' disambung semuanya, tandanya isti'adzah sambung, basmalah tandai panah sambung. Nah, itu. Nah, ini adalah ketika kita akan iftitahul qiraah di awal surah. Karena di awal surah kita tadi sudah disampaikan wa ajma'u 'alal basmalati awwala kulli suratin ubtudi'a biha. Setiap kita akan iftitahul qiraah di awal surah, maka akan dianjurkan untuk membaca basmalah. Maka wajahnya akan timbul 4 wajah. Bagaimana kalau kita iftitahul qiraah di tengah-tengah surah? Seperti awal juz 2, awal juz 3, maka wajahnya tidak lagi 4 wajah. Tinggal kita mau membaca dengan basmalah apa tidak. Kalau kita membaca di tengah-tengah surah mengikutkan basmalah, maka wajahnya sama 4. Tapi kalau kita di tengah-tengah surah kita membacanya tanpa mengikutkan basmalah, karena boleh hukumnya basmalah dan tidak, maka hukumnya hanya 2 tok. Jadi nanti tinggal 2 qadul jami' dan waslul jami' tok. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Ini qadul jami'. Ta'awud dipisah dari awalul qiraah.
Yang kedua, waslul jami'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Nah, jadi kalau kita membaca di tengah-tengah surah tanpa mengikutkan basmalah, maka wajahnya tinggal dua saja. Yang pertama dan keempat, qatlul jami' dan waslul jami'. Wa fil jam'i baina suratain likullil qurra khilafun. Wa fil jam'i lan iku tetep ing dalem gabung baina surataini ing dalam antarane surah loro likullil qurra'i kedue saben-saben ulama ahli wacan khilafun utawi persulayaan. Faliqalun wa ibni Katsirin wa Asimin wa Ali al-Kisai ma'al basmalati thalathatu aujuhin. Untuk faliqalun mongko iku tetep kedue rawi qalun wa ibni Katsir lan Imam Ibnu Katsir Asim Ali al-Kisai ma'al basmalati thalathatu aujuhin utawi telu pira-pira wajah. Qatlul jami' qatul awal wa waslul tsani waslul jami'. Wali warashin wa abi amrin wa bni amirin khamsatu aujuhin. Lan iku tetap kedua warash Abu Amr ibnu Amir khamsatu aujuhin utawi 5 pira-pira wajah. Wahia utawi khamsatu aujuh iku as-salasatu telung wajah al-madhkuratu kang wis den tutur. Warabi'u utawi wajah kang kaping 4 iku al-waslu wasal wal khamisu lan utawi wajah kang kaping 5 iku as-sabtu sabtah. Wa kilahuma utawi karo-karone al-waslu lan as-sabtu iku bi ghairil basmalati kelawan tanpa basmalah. Wali Hamzah lan iku tetep kedua Imam Hamzah al-waslu utawi wasal bainahuma ing dalam antarane suratain bi ghairil basmalati kelawan tanpa basmalah. Nah, ini penjelasan yang telah disebutkan di bab basmalah tadi. Ada terjadi perbedaan pendapat, ikhtalafu fil fasli baina suratain wa tarkihi. Ini perinciannya di sini. Untuk Qalun Ibnu Katsir Asim Ali al-Kisai, ini perpindahan surah satu ke surah berikutnya wajahnya hanya 3. Untuk Warash Abu Amr Ibnu Amir wajahnya 5. Hamzah wajahnya hanya 1. Nah, untuk tabel al-jam'u berbeda dengan yang ini. Iftitahul qiraah. Kalau iftitahul qiraah kan al-isti'adzah, al-basmalah dan awalul qiraah. Nah, kalau al-jam'u baina suratain itu
Al-jam'u baina suratain, isinya akhirus surah, al-basmalah awwalus surah. Ketika qat'ul jami' berarti akhirus surah mandek, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Qat'ul jami'. Qat'ul awal wa wasl tsani, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Waslul jami' sambung kabeh, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Nah, yang keempat untuk Warosh Abu Amr Ibnu Amir kan ada wajah yang keempat dan ada wajah yang kelima. Yang keempat itu al-waslu bi ghairil basmalah. Waladdallin, alif lam mim. Yang kelima saktah bi ghairil basmalah. Waladdallin, alif lam mim. Itu pembelajaran tentang al-jam'u baina suratain, perpindahan surah satu ke surah berikutnya. Sekarang kita fokus pada wajah atau bacaan dari riwayat Qalun. Untuk awal-awal kita akan mempelajari rawi yang terdepan dan yang teratas, yaitu rawi Qalun, bacaan atau riwayat Qalun. Nah, cara untuk mengenal ciri khas daripada masing-masing rawi atau riwayat, maka setiap ayat, kalau dalam ayat tersebut terdapat kalimat yang berada dalam kurung, misalnya Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, ada kalimat Maliki di dalam kurung. Nah, berarti ini kalimat yang ada dalam kurung. Ini caranya adalah perhatikan dan baca dengan betul-betul ada enggak, atau bagaimana cara membaca rawi yang saat ini kita pelajari. Misalnya untuk saat ini kita fokus pada Qalun. Nah, bagaimana bacaan Qalun pada lafaz Maliki? Itulah wa qara'a bihadfil alif. Wa qara'a lan maca bihadfil alif kelawan buang alif sapa ghairu Asim, sakliyane Asim wa Ali lan Ali Al-Kisai. Semua imam, semua rawi sakliyane Asim, sakliyane Ali Al-Kisai membacanya Maliki dengan membuang alif. Berarti termasuk Qalun. Qalun, Warosh, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, ini semuanya imam-imam sakrawi-rawi ini membacanya bihadfil alif. Nah, karena kita fokus pada Qalun, berarti Qalun membacanya lebih hadfil alif itu. Berarti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Qalun. Iyyaka na'budu, tidak ada kalimat yang berada dalam kurung. Bahkan di situ dijelaskan khilafiyya bainal qurra. Untuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada perbedaan di antara imam-imam ahli bacaan. Artinya kuwabe macane padha. Nah, yang perlu kita pahami adalah belajar sab'ah bukan berarti semua ayat itu akan terjadi perbedaan bacaan antara imam-imam yang ada.
Kadang pikiran kita, bayangan kita, oh berarti setiap ayat nanti harus kita ulang-ulangi sampai 7 imam atau 14 riwayat. Ya enggak. Tidak. Tidak semua ayat ada perbedaan di antara imam-imam yang ada. Nah, seperti iya karena na'budu ini tidak ada perbedaan. Kabeh kompak membacanya sama. Tidak ada yang membaca iyaki atau iyaku, nggak ada. Nah, semuanya kompak. Kadang dalam satu ayat yang berbeda hanya 2 imam, 2 rawi misalnya. Jadi intinya tidak setiap ayat itu akan muncul wajah yang berbeda di antara imam-imam yang ada. Nah, itu harus kita masukkan dalam diri kita. Oh berarti ngono maksudnya sama itu enggak terus wabe gitu betul. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Iya kana butuh bacaannya kolon podo karo hafes yang biasa kita praktekkan. Berarti sekarang ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat ada lafaz as-sirata bisin kumbul. Kumbul itu rawi dari Imam Ibnu Katsir, daerahnya Makkah. Nah, berarti bukan kolon. Nah, kolon bagaimana bacaannya? Bukan as-sirata dengan sin, berarti kolon yang mana? Lihat keterangan bawahnya lagi. Ada as-sirata bi ismamis sadizayan, kholaf wa kholaf. Kholaf dan kholaf membaca as-sirata dengan dicampur antara huruf shad dengan za. Lagi kholaf dan kholaf itu rawi siapa? Rawinya Imam Hamzah. Berarti bukan kolon. Nah kolon terus bacanya bagaimana? Paling bawah sendiri sebelum ganti alemia ada penjelasan wal baun. Sudah ketemu? Nah wal bakun utawi sakliyane kumbul, sakliyane kholaf. Nah iku bisodi al kholis, maca kelawan sod kang murni. Nah, berarti termasuk kolon masuk dalam al bakun. Nah al bakun itu kalau dalam buku yang kemarin kita bagikan dalam catatan itu saya tulis. Ada enggak? Dibaca enggak ini? Itu ada yang kurang itu sudah ada tambahan 21, berarti kemarin 34. Ini 31. Al-Bakun. Nah, di halaman 6 ya. Kalau buku saya halaman 6. Ada tambahan, benar di situ ada sama. Nah tambahan kemudian yang strip paling bawah, jika dalam keterangan qaidah disebutkan al-bakun, maka qaidah tersebut berlaku untuk rawi-rawi selain yang qaidahnya diterangkan sebelum al-bakun. Contoh. Di sini saya contohkan lafadz fihi di awal surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Itu kan ada fihi bisilati kasrihaihi waslan. Oh kurang, tulisannya kurang kasri. Bukunya kurang. Bisilati kasrihaihi waslan. Al-makki wa bi ghairiha al-baqun. Maka yang dimaksud keterangan di sini adalah setiap kalimat fihi dibaca silah oleh al-makki dan selain al-makki berarti membacanya tanpa silah. Artinya al-bakun itu pokoknya imam-imam yang selain daripada rawi-rawi atau imam-imam yang qaidahnya sudah ada sebelumnya. Misalnya di sini kan as-sirata kumbul sudah punya ciri khas dengan sin. Kholaf dan kholaf sudah punya ciri khas dengan isma. Maka al-bakun itu berarti maksudnya selain kumbul, selain kholaf. Nah itu maksudnya al-bakun. Berarti selain rawi yang sudah punya ciri khas sendiri tadi sin,
Selain rawi yang sudah punya ciri khas yaitu ismam, yaitu semuanya membaca dengan as-sodi al-kholis. Itu maksudnya al-bakun. Nisbatnya pada lafadz as-siroto. Al-bakun yang berada pada fihi yang saya contohkan dalam buku ini, itu kan yang membaca silah hanya al-makki wa bi ghairiha al-bakun. Berarti isinya al-bakun adalah selain al-makki, karena al-makki sudah punya ciri khas yaitu membaca silah pada lafadz fihi. Jadi isinya al-bakun ganti-ganti tergantung kaidah itu pada lafadz yang mana dan imam yang punya ciri khas sebelumnya seperti apa. Nah, jadi al-bakun isinya tidak semuanya podo kabeh. Angger al-bakun iki mau isine imam qaulun, waras dan ini tidak. Al-bakun itu tergantung kaidah sebelumnya yang dibahas itu apa, dan ada imam yang punya ciri khas seperti apa, berarti yang selainnya imam tersebut membacanya atau masuknya dalam ranahnya al-bakun. Kok kalau jangan mungkin sing urung masuk piye to maksude yo dawa keterangane. Ya, kalau sing jelas untuk lafadz ihdinas siratal mustaqim, kolun ini masuk dalam ranahnya al-bakun yang bacaannya dengan as-sodi al-kholis, tetap dengan sod yang murni. Ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah sama. Jadi intinya setiap kita akan mengkaji atau membaca dari rawi yang kita inginkan, perhatikan terus setiap ayat ada enggak kalimat yang kaidahnya kaitannya dengan rawi yang kita baca. Nah, dari awal sudah ada tambahan satu yaitu maliki dibaca pendek. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada lafaz yang dalam kurung sirata taqaddama hukmuhu qariban. Untuk keterangan siapa yang membaca dengan sin, siapa yang membaca dengan ismam, ini keterangannya sudah disampaikan pada ayat sebelumnya. Artinya untuk kolon tetap dengan shod. Alaihimu bisilati dhammi mimihi kolon bikhulfin anhu. Lafaz alaihim diwaca bisilati dhammi mimihi kelawan maca silah. Artinya silah itu dawa. Kelawan maca dawa dhammah mime lafaz alaihim. Sopo kolun bikhulfin anhu. Kalau ada istilah bikhulfin anhu, itu maksudnya dan tidak silah. Jadi kebalikan dari keterangan kaidah yang disebutkan sebelumnya. Kalau sebelumnya dijelaskan bisilati dhammi mimihi kolun, dengan membaca silah dhammah mimnya oleh kolun, bikhulfin anhu, maka bikhulfin sarto bedani silah. Berarti wajahnya kolon ada dua, yaitu silah dan tidak silah. Tidak silah itu istilahnya di dalam buku Faidul Barokat nanti adalah sukun. Makanya di dalam buku yang difotokopi itu di halaman 16 untuk kaidah-kaidahnya rawi kolon. Nah, itu pada lafaz alaihim nomor 2 Quran surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah ayat ke-7, lafaz alaihim ini dibaca alaihim sukun dan alaihimu silah. Alaihim dan alaihimu dibaca dua wajah. Jadi bikhulfin anhu itu maksudnya bukan silah atau tidak silah, yaitu sukun arahnya untuk masalah lafaz alaihim. Nah, yang kedua, setiap ayat setelah kita mengetahui wajahnya rawi yang kita inginkan, seperti alaihim ini kan wajahnya sudah kita ketahui, kolon boleh dua wajah, maka juga perlu kita perhatikan kaidahnya. Nah, kaidahnya seperti apa? Kaidahnya adalah setiap diawali dengan kata-kata wa kadzalika. Nah, di situ ada qaulun bi khulfin anhu wal makki waslan.
Kolon mempunyai dua wajah pada alaihim ketika wasol. Nah, dua wajah ketika wasol oleh kolon ini berlaku pada lafadz yang seperti apa? Nah, ini penjelasannya di wakadzalika. Wakadzalika lan iku koyok mengkono alaihimu ma utawi lafadz ma salahu kang madani apa ma ing dzalik min kulli mimi jam'in nyatane saben-saben mim jamak qabla muharrikin kang tetep ing dalem sadurunge huruf kang berharokat, huruf kang nyandang harokat. Itu berlaku dua wajah tadi hanya ketika waslan, ketika wasol. Nah, kalau dalam bukunya kaidahnya saya tulis dalam keterangan setiap mim jamak yang berada di sebelum huruf berharokat. Nah, dengan rafam dengan bahasa Arab, nah ini sudah dipermudah dengan penerjemahan ini. Walaupun penerjemahnya ini bahasanya sak pena ini, tapi itu sedikit membantu. Nah, jadi dua wajah sukun dan silah dan bihulfin anhu tadi ini berlaku pada setiap mim jamak yang berada di sebelum huruf berharokat. Artinya setelah mim jamak ada huruf yang berharokat. Alaihim gho, gho-nya berharokat. Alaihim wa, mim jamak setelahnya ada huruf yang berharokat wa. Maka mim jamak ini boleh dua wajah ketika wasol. Bagaimana ketika wakof? Nah, wakof hukumnya seperti biasa. Ning kono keterangane di bawah sendiri. Nah, mulai dari bawahnya alaihum sudah ketemu alaihum. Di bawahnya ada kata-kata wabikasril hai. Nah, itu insya Allah komane kurang pas lah ning kono. Komane delehan sadurunge wabikasril ha. Komai ditaruh di auladaihim itu dikasih koma. Nah, wabikasril ha enggak usah dikasih koma, komanya blunderono. Wabikasril ha ilan kelawan maca kasroe ha wa sukunil mimi lan sukune mim sopo albakun sakliyane rawi-rawi sing disebut nih sadurunge mau ono kolun, ono maki, ono hamzah. Nah, kalau kolun dan maki kan membacanya silah, hamzah membacanya alaihum. Nah, sakliyane kuwi macane him, haknya kasroh, mimnya sukun. Waslan wa waqfan. Wa huwa wajah membaca him ini adalah al-wajhu tsani li kolun, wajah yang kedua untuk kolun. Isinya bihulfin anhu ya ini. Isinya bihulfin anhu kolun tadi adalah bikasril ha wa sukunil mim. Artinya kolun him dan himu. Waslan. Wa wajhu kolun wal makki waqfan. Membaca alaihim ini juga wajahnya kolun dan maki ketika wakof. Nah, berarti intinya dalam Al-Fatihah ini untuk wajahnya kolun, maliki pendek, mim jamaknya boleh dua wajah, sukun dan silah. Angger ada wajah lebih dari satu, dua atau tiga, ciri khas Faidul Barokat adalah didahulukan wajah yang ringan. Walaupun penjelasannya di sini kan bisilati dhammi mimihi, didahulukan membaca silah dulu. Keterangannya ngoten. Bahkan di bawahnya juga dikasih embel-embel wajah him itu adalah al-wajhu tsani, wajah yang kedua untuk kolun. Tapi dalam prakteknya nanti lebih dulu him daripada himu, daripada silah. Nah, itu ciri khas Faidul Barokat, mendahulukan wajah yang ringan. Langsung kita praktekkan.
Saya praktekkan dulu mulai iftitahul qiraah sampai al-jam'u bainas suratain untuk qalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waladdallin. Kita cukupkan, ambil dari kalimat yang terakhir saja untuk mempraktekkan jam'u bainas suratain. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu yang sukun ma'a aujuhil jam'i bainas suratain, 3 wajah. Sekarang yang silah, langsung ciri khas Faidul Barokat adalah ropel. Ropel itu langsung diambil ibtidaul qiraah dari kalimat yang perlu dirubah. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ketika sukun, kemudian kita berpindah ke silah, maka kalimat yang perlu kita rubah menjadi silah adalah kalimat alaihim. Maka nggak perlu dari siratal ladzina kesuwen. Rapopo ganjaran ben akeh. Yo, soleh praktek pengen ganjaran akeh rapopo. Tapi untuk praktek Faidul Barokat adalah supaya cepat ringkes. Maka langsung ambil wajah yang berubah saja. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Udah, itu Al-Fatihah untuk rawi qalun beserta wajah jam'u bainas suratain, baik yang sukun maupun yang silah. Pun monggo dipraktekkan. Ayo, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qatul awal wa waslu tsani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waslul awal wa qatul tsani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waslul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qatul awal wa waslu tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waslul jami'. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, berikutnya silatu qalun. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waslul jami'. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, sudah. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Jadi nanti besok untuk berikutnya, jadi untuk pelajaran yang sudah kita kaji dipraktekkan di sini. Karena tadi kulo dugi, nah itu dipraktekkan dulu. Jadi yang sudah kita pelajari. Jadi sudah kita ada istilah sukun silah. Nah, jadi kalau sukun berarti yang jamannya sukun, silah mem jamannya dibaca panjang atau silah. Itu sudah mengenal istilah dari kolon. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.